Sekarang kita beralih ke sudut pandang fungsi ya. Fungsi kalau tadi adalah overview ya, agak kemana-mana, namun di sini fokus ke fungsi. Fungsi ya, kalau di jaringan akses, fungsinya ada yang dimiliki oleh end device dan ada yang dimiliki oleh access point. End device ya, fungsinya pertama ya, ini kembali ke overview apa yang sudah kita pelajari di awal ya. Dia melakukan multiplexing. Multiplexing itu apa sih ya? Multiplexing adalah ya proses untuk menggabungkan banyak input ke single output ya. Di dalam suatu end device, paketnya kan banyak ya, ada aplikasi macam-macam, ada sinkronisasi waktu, ada sinkronisasi GPS dan AGPS. AGPS itu Assisted GPS ya. GPS yang dibantu oleh triangulasi dari tiga tiga base station ya. Jadi kalau handset Anda connect ke salah satu base station, itu sebenarnya real connect-nya tidak hanya ke base station tersebut ya. Misalnya ini handset kita ya, handset ya, oke nih. Kemudian ini base station yang terdekat, maka kita komunikasi datanya ke situ ya. Namun ada base station lain yang agak jauhan ya, dan agak jauhan lagi misalnya. Ini juga sinyalnya tetap bisa terbaca ya, namun memang tidak bagus untuk komunikasi data. Yang dibaca biasanya hanya yang basic-basic saja, misalnya ID dari base station tersebut ya. Di setiap ID ini bisa dikorelasikan ke lokasi ya, karena di core network di database-nya si telco dia punya base station ID ini tuh di latitude longitude berapa, kira-kira seperti itu ya. Dengan menghitung delay dari sini ke sini ya, dan seterusnya, dan dengan mengetahui latitude longitude setiap base station ini, si handphone ya, karena assisted ya, dia bisa melaporkan ke core network ya, untuk dikalkulasikan kira-kira dia itu lokasinya di latitude longitude berapa ya. Ya, bisa juga dia mengkalkulasi sendiri ya, tergantung dari support operator yang diberikan ya, service apa yang di-enable oleh operator, kira-kira seperti itu. Jadi ini assisted GPS. Kalau GPS murni adalah yang memang pakai sinyal yang beda untuk membaca data lokasi dari satelit ya, kira-kira seperti itu. Oke, ya itu tadi jenis-jenis data ya, banyak multiplexing. Ini baru ngomongin data yang dari banyak jenis ke satu jenis, namun masih berada di dalam end device-nya, belum dikirim kemana-mana ya. Ketika mau dikirim, sebelum mengirim, device harus bisa melakukan channel measurement atau disebut juga di beberapa literatur channel equalization ya. Dia mengukur kondisi layer 1 ya. Layer 1-nya seperti apa, channelnya bagus atau tidak ya, fadingnya bagaimana, apakah ada jamming atau tidak ya. Dengan cara ini ya, dia nantinya memutuskan untuk memakai teknik apa, teknik modulasinya dan lain-lainnya ya. Nah, modulasi ini nanti dibahas di sini. Sebelum dilakukan modulasi, dilakukan dulu source coding. Mengcoding source ya, source ya. Source ini adalah maksudnya data ya, data yang di-generate oleh end device ini dikodingkan. Source coding itu ngapain fungsinya? Fungsinya adalah kompresi dan untuk menambahkan redundansi agar bisa dilakukan error detection atau error correction ya. Itu fungsi utama dari source coding. Kemudian channel coding ya, atau yang biasanya digabung dengan modulation, kita biasanya nyebutnya MCS ya. Modulation Coding Scheme, skema modulasi dan coding ya. Ya di sini tugas utamanya adalah mengubah data tadi yang 0101 menjadi waveform ya, menjadi bentuk gelombang. Sudah pernah saya contohkan, namun saya lupa lagi di salah satu kelas atau sudah di keduanya. Misalnya data kita 101 gimana ya, pokoknya kayak gini ya contohnya, 1001011 misalnya. Kalau kita menggunakan frekuensi seperti ini ya, misalnya ini adalah carrier-nya. Tentunya ini gambarnya sangat tidak akurat ya. Carrier adalah carrier ya.
Carrier ini adalah gelombang yang fix ya, dengan frekuensi tertentu saja, tidak diubah-ubah. Namun setelah ada modulated ya, yang sudah dimodulasi misalnya dengan BPSK gitu. Phase ya, phase shift keying. Jadi perubahan fase ya. B-nya ini B artinya 2. Jadi perubahan fase ya. Fase 0 derajat itu untuk merepresentasikan 1 bit 1 ya. Kalau fase 180 derajat ini untuk merepresentasikan 0 misalnya ya. Jadi ya, kalau kita menggunakan sinyal ini ya, 1 itu ya tinggal fasenya disesuaikan ya, seperti ini misalnya. Ya kepanjangan. Oke. Seperti ini. Kemudian karena dia 0, dia dibalik menjadi 180 derajat ya. Seperti ini, dan 0-nya 2 kali. Ya. Ya. Kemudian 1. Ya, jadi 1 ini dari bawah ya, dari bawah. Seperti ini misalnya ya. Dan seterusnya. Intinya begitulah ya. Kalau kita pakai misalnya FM ya, frequency modulation ya. Frekuensinya dimodulasikan, kalau 0 tuh, kalau 1 tuh berapa, kalau 0 berapa ya. Kalau FM maka yang digeser atau yang terlihat kalau kita melihat secara visualisasi adalah perubahan kerapatan ya. Misalnya 1 tuh rapat, frekuensinya tinggi ya. Kemudian kalau 0 itu frekuensinya setengahnya ya. Gimana? Agak panjang ya, panjang gelombangnya agak lebar gitu. Terus ini 2 kali. Ya, dan seterusnya lah. Ini saya gambarnya juga tidak terlalu akurat ya. Silakan kalau Anda mau melihat gambar yang lebih akurat bisa googling ya. Misalnya Anda googling DPSK waveform, FM waveform. Itu nanti ketemu contoh seperti ini. Datanya seperti apa, carrier-nya contohnya gelombang yang defaultnya seperti apa, lalu dimodulasikan menjadi seperti apa. Nah, ini ditentukan based on channel measurement ya. Misalnya nih channelnya bagus banget, channelnya clear, tidak ada interferensi dan kawan-kawan, maka dia bisa pakai modulasi yang lebih tinggi. Modulasi lebih tinggi itu gimana ya? Kalau di sini ya, yang saya contohkan di barusan yang saya gambar di sini, itu 1 bit itu memakan waktu sekian ya, durasinya sekian gitu kan. Ini tidak ideal. Ya, maksudnya kurang cepat lah. Kalau kita mau tingkatkan kecepatannya, bisa ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan langsung 2 bit sekaligus. Ya. Misalnya 2 bit ini 1, 0 itu direpresentasikan dengan fase 0. 0 dulu ya, urut ya. 0, 0 itu direpresentasikan dengan fase 0 derajat. 01 adalah 90. Kalau tadi kan pergeserannya langsung 180 derajat ya. Kalau di sini kita 90 ya. 10 ini 180 dan 11 adalah 270 ya. Jadi nanti pergantian fasenya di sini itu seperempat gelombang, seperempat kuadran ya. Jadi lebih banyak ya. Dengan waktu yang sama di sini, instead of kita cuma transmit 1 bit, di dalam waktu yang sama di sini kita bisa transmit 2 bit sekaligus ya. Jadi ini lebih cepat. Jadi meningkatkan modulasi artinya meningkatkan kecepatan transmit datanya. Namun semakin banyak atau semakin kecil delta fasenya, semakin rentan terhadap interferensi. Makanya kalau channelnya jelek, channel measurementnya menghasilkan ternyata channelnya jelek, ya kita pakai yang rendah ya. Kalau channelnya bagus kita pakai yang tinggi. Yang tinggi ini bisa banyak sekali, bukan hanya 4 ya, bisa sampai 64 dan lebih advance lagi. Nah, fungsi jaringan yang lain ya di jaringan akses ini ada di access point ya. Kalau tadi kan end device ya. Access point yang di manage apa ya? Access point harus memanage diantaranya 4 ini ya. Yang pertama adalah dia harus ngurusin sinkronisasi. Contoh sinkronisasi adalah timing advance. Timing advance sudah pernah saya jelaskan, ada gambarnya di PowerPoint sebelumnya ya. Kemudian resource identification. Si access point misalnya WiFi lah ya, WiFi access point, dia harus membroadcast
dia ini akses point Wi-Fi berapa, 802.11a, B, G, N, AC, dan lain-lain, atau apa ya. Terus dia pakai channel yang berapa megahertz, apakah 2,4 GHz atau 5 ya. Lalu kalau 2,4 GHz misalnya, dia pakai channel nomor berapa, sub channel nomor berapa, 1, 2, sampai 14 ya, ada 14 pilihan sub channel. Nah ini harus di broadcast ke semuanya ya, ke semua jangkauan dia, agar orang yang mau connect, dia bisa mendeteksi dan bisa menyiapkan resource mereka di sini ya, menyiapkan. Kemudian si access point juga harus mengumumkan minimum teknologi requirement-nya seperti apa ya. Misal access point lagi ya, access point ada yang support N sama AC misalnya. Mau di-enable keduanya atau mau di-enable salah satunya saja ya. Ini juga harus di-broadcast oleh access point agar requirement minimumnya bisa diketahui oleh device ya. Device yang sangat jadul misalnya dia hanya bisa Wi-Fi A, B, G dan ABG saja, A, B, dan G, tidak bisa N dan tidak bisa AC, maka tidak bisa connect ke access point ini misalnya, meskipun dia berada di dalam jangkauan ya misalnya. Jadi itu harus dilakukan ya. Timing ini juga mencakup masalah sinkronisasi jam ya. Meskipun jamnya bukan jam real clock ya, namun jam untuk mereka saling mentransmisi ya, karena bisa jadi di sini melibatkan mekanisme TDM ya, time division multiple access ya. Multiple access juga ada di sini ya nanti ya. Yang kedua yang harus di-manage adalah duplexing-nya dulu. Duplexing ya. Dengan memanage duplexing, saya hapus dulu. Ya, artinya setiap device yang connect, dia akan mengerti, oh, uplink saya di berapa megahertz misalnya channelnya, kemudian downlink saya di berapa megahertz ya, atau downlink saya kapan, uplink saya kapan, itu kalau pakai time ya. TDD ya, kita mengenal kemarin ada FDD misalnya ya, seperti itu. Jadi based on time atau based on frekuensi, yang paling common dua ini, yang lain ada banyak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu setelah memanage duplexing ini kan untuk komunikasi point to point ya, dia juga memanage bagaimana resource yang bersama yang satu tadi ya, access point, lalu ini coverage-nya, ini adalah satu frekuensi, bagaimana satu frekuensi tersebut digunakan oleh banyak end device ya. Jadi ini namanya multi access kan ya, multiple access, dalam artian dia memanage resource frekuensi ini kadang-kadang dikasih ke sini misalnya, kadang-kadang lagi di waktu yang lain dikasih ke sini, kadang-kadang lagi dikasih ke sini, dan seterusnya. Based on apa? Ada yang based on permintaan, ada yang based on request dari end user ini, ada juga yang memang dia secara kontinu dia ini ya, bergantian saja gitu, bergantian, berkeliling. Kamu ada nggak paket yang mau dikirim? Nggak ada, next. Ada, selesaikan. Nggak ada, next, dan seterusnya ya. Jadi itu mekanismenya macam-macam. Intinya dengan apapun itu, si access point harus punya mekanisme ini. Mekanisme yang paling sederhana yang sudah saya sebutkan adalah Aloha ya. Aloha, jadi si access point tidak perlu punya terlalu banyak kecerdasan, biarkan saja semua end device mengirimkan paket kapan saja yang dia mau ya. Tentunya drawback-nya adalah collision di mana-mana. Collision bisa terjadi kapan saja. Kemudian enhancement yang lain, misalnya kita punya channel aggregation ya. Kalau di sini ada dua antena atau ada wideband antenanya satu namun bandnya lebar ya, maka bisa diputuskan misalnya, oh user yang pertama ini nih dia lagi pengen ngirim data banyak, oke, kita enable channel aggregation, dia bisa pakai dua channel sekaligus ya, itu pun kalau handphonenya support ya. Kalau handphonenya support dia bisa pakai dua channel sekaligus, jadi data rate-nya lebih tinggi. Kemudian bisa juga melakukan beam steering atau beam forming kalau kita memakai array antena. Antenanya lebih dari satu ya, ada banyak, tersusun secara entah bagaimana secara fisikal, namun bisa diatur
setiap antena tersebut menghasilkan pergeseran fase berapa, sehingga kuat sinyalnya bisa disetir mau kuat ke arah mana, ya. Atau teknologi yang lain yaitu offloading. Offloading ini terjadi mulai dibicarakan di LTE, ya. LTE ada yang bisa network tertentu, ada yang bisa mengoffload ke WiFi. Jadi sebutlah di sini base station nih, ini base station. Kemudian ini adalah rumah Anda, ya. Handphone Anda berada di rumah. Kebetulan WiFi di rumah Anda ada WiFi, ya. WiFi-nya providernya bekerja sama dengan provider jaringan telekomunikasi yang ada di sini, ya. Jadi data yang dikirim oleh handset ini bisa dipecah, ya. Itu pun kalau handsetnya support, ya. Kalau handsetnya support, dia bisa komunikasi kedua teknologi bareng-bareng bersamaan. Ada yang dikirim via WiFi, ada juga yang dikirim via LTE-nya. Ya, jadi apa ya? Ya jadi lebih kenceng lah, ya. Itu contoh offloading.